Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Silvia, mahasiswa semester 1 Program Studi PG PAUD di Universitas Pancasakti Bekasi. Video kali ini saya buat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Abdul Rahman, SPDI MPD. Video kali ini kita akan membahas tentang zikir, sholat, dan doa. Rumusan masalah yang akan kita bahas kali ini yaitu 1. Pengertian zikir, 2. Pengertian sholat, 3. Pengertian doa. Pengertian zikir. Zikir menurut konteks bahasa mengandung beberapa pengertian, mengandung arti menceritakan. Quran Surat Maryam ayat 56, Al-Quran, Quran Surat Al-Anbiya ayat 50, Sholat, Quran Surat Al-Baqarah ayat 239, Wahyu, Quran Surat Al-Qamar ayat 25, dan sebagainya. Arti zikir yang sebenarnya adalah suatu cara atau media untuk menyebut atau mengingat nama Allah. Jadi, semua bentuk aktivitas yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah dinamakan zikir, seperti sholat, Quran Surat Toha ayat 14. Tetapi, lebih spesifik lagi, zikir dibatasi dengan kata mengingat Allah dengan lisan dan hati. Dalil berzikir Quran Surat Al-Ahzab ayat 41, Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Siapa yang ingin bersenang-senang di taman surga, perbanyaklah zikir. Hadis riwayat Tabrani. Sebutan dan nama dalam zikir. Untuk mempermudah mengingat zikir, para ulama memberi sebutan zikir yang digunakan dalam keadaan tertentu. Basmalah diucapkan setiap memulai sesuatu. Hamdalah atau tahmid diucapkan setiap mengakhiri sesuatu. Istighfar diucapkan ketika melihat atau mendengar sesuatu yang tidak diinginkan atau untuk memohon ampun. Hauqalah diucapkan ketika mengalami kesulitan atau kesusahan. Al-Masyiyah diucapkan apabila ingin mengerjakan sesuatu yang hebat atau ajaib. Tahlil atau syahadat diucapkan ketika memasukkan orang non-muslim ke dalam agama Islam atau bacaan wajib bagi orang Islam di dalam sholat. Tasbih diucapkan ketika melihat atau mendengar kekuasaan Allah. Pemberi nama dalam zikir biasanya diberikan nama orang yang pertama mendapatkan zikir atau orang yang menyusun zikir-zikir dalam satu susunan, seperti Hijib Nawawi Zikir yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Batani, Ratib Al-Hadad Zikir yang disusun oleh Al-Habib Alawi Al-Hadad, Ratib Al-Attos di Zikir yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Anggota tubuh dalam zikir. Pada hakikatnya, semua anggota tubuh manusia dapat digunakan sebagai zikir, asalkan digunakan untuk bersyukur atau mendekatkan diri kepada Allah, seperti sholat, puasa, dan pergi haji. Tetapi para ahli tasawuf membagi zikir itu dengan dua bagian. 1. Zikir bilisan, berzikir dengan menggunakan lidah dan menggerakkan kedua bibir. 2. Zikir bil kolbi, berzikir dengan menggunakan hati dan sama sekali tidak terdengar oleh telinga. Jumlah dalam berzikir. Pada hakikatnya Allah menyuruh hambanya banyak berzikir dan jangan sampai lalai kepadanya dalam sedetik pun. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanus kurullaha zikron kasiro wasabbihu bukratan wa asila.
Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 42. Bahkan termasuk golongan orang munafik yang sedikit zikirnya, tetapi ada zikir yang dibatasi dengan jumlah tertentu karena mempunyai keistimewaan dan ada maksud tertentu. Sabda Nabi, aku beristighfar sehari semalam 100 kali. Sikon dalam berzikir dan larangannya. Pada dasarnya berzikir tidak dibatasi dengan sesuatu apapun, karena mengingat kepada Sang Pencipta tidak boleh dibatasi oleh apapun, kecuali ada hal-hal tertentu yang dilarang untuk mengerjakannya. Berzikir boleh dilakukan dalam kondisi berdiri, duduk, atau berbaring. Larangan dalam berzikir. Zikir biqolbi tidak ada larangan sama sekali, tetapi zikir bilisan mempunyai larangan tertentu. 1. Berzikir pada tempat yang bernajis seperti WC atau kamar mandi. 2. Wanita yang sedang haid atau orang yang sedang junub atau hadas besar. 3. Orang yang sedang menjalankan maksiat seperti sedang berzudi, berzina, atau minum minuman keras dengan maksud mengejek Allah. Kenapa harus berzikir? Berikut beberapa manfaat bisa kita dapatkan dari berzikir. 1. Membuat hati menjadi tenang. 2. Mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar. 3. Dengan mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. 4. Zikir itu diperintahkan oleh Allah agar kita berzikir sebanyak-banyaknya. 5. Banyak menyebut nama Allah akan menjadi kita beruntung. 6. Zikir kepada Allah merupakan pembeda antara orang mukmin dan munafik, karena sifat orang munafik adalah tidak mau berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. 7. Zikir merupakan amal ibadah yang paling mudah dilakukan. Pengertian salat. Salat menurut bahasa adalah doa. Menurut istilah atau ahli fikih berarti perbuatan atau gerak yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dan syarat-syarat tertentu. Asal diwajibannya salat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu artinya, dan dirikanlah salat. Ayat di atas memerintahkan untuk mengerjakan salat. Hadis yang menyebutkan tentang keharusan salat banyak sekali, dimulai dengan penyebutan waktu. Sebab mengetahui waktu itu paling penting sekali. Dengan masuknya waktu salat diwajibkan, Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Pelaksanaan sholat. Sholat dibagi dua, yaitu sholat fardu atau sholat wajib dan sholat sunnah. Macam-macam sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat yang diwajibkan atas kaum muslimin yang mukallaf. Melakukan sholat fardu merupakan rukun Islam yang kedua yang diisyaratkan pada malam di Isra dan dimirajkannya Nabi Muhammad SAW. Sholat fardu terdiri dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Macam-macam sholat sunnah dalam Islam. Selain ada kewajiban untuk melaksanakan sholat yang wajib atau sholat fardu, juga terdapat sholat-sholat yang dikategorikan sunnah dilaksanakannya. Sholat sunnah terbagi, yaitu sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah, yaitu 1. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah witir kecuali pada bulan Ramadan, sholat sunnah duha, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tahajud.
Macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah yang disunahkan berjamaah yaitu sholat sunnah Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha, sholat sunnah khusuf gerhana matahari, sholat sunnah susuf gerhana bulan, sholat sunnah istisqa, sholat sunnah tarawih. Doa, pengertian doa. Doa dalam arti memanggil Allah dalam rangka mengajukan permohonan kepadanya. Berdoa merupakan bentuk rasa terima kasih kepada Allah atas karunia-Nya. Menurut istilah, doa berarti memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung untuk memperoleh karunia dan segala yang diridhoinya, dan untuk menjauhkan diri dari kejahatan atau bencana yang tidak dikehendakinya. Doa juga dapat diartikan permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa telah dikenal sejak pertama kali diciptakannya manusia, yaitu Nabi Adam. Dalam kitab Khazinatul Asror diterangkan, sesudah Nabi Adam diciptakan dan ditiupkan ruh, beliau berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, tunjukilah daku jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang Engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat," yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Mulai saat itu, doa digunakan oleh para nabi dan sebagian umatnya. Mereka senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa manusia harus berdoa? Ada beberapa alasan kenapa manusia harus berdoa. Pertama, karena panggilan jiwa sedang mendapatkan kesulitan yang belum ada jalan keluarnya. Kedua, karena doa sebagai ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah sesuai dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 28. Artinya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Syarat-syarat berdoa. Syarat-syarat agar terkabulnya doa. 1. Beriman dan memenuhi kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. 2. Memperbanyak istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum berdoa. Quran Surat Nuh ayat 10-12. 3. Yakin bahwa doa yang diucapkan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. 4. Berdoa disertai dengan usaha. Quran Surat Al-Ra'du ayat 11. 5. Menolong orang lain yang membutuhkan. Waktu yang makbul untuk berdoa. 1. Pada hari Jumat. 2. Waktu berpuasa. 3. Waktu sepertiga malam terakhir. Rasulullah SAW ditanya, pada waktu apa doa manusia lebih didengar oleh Allah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, pada tengah malam dan pada akhir tiap sholat fardu sebelum salam. 4. Waktu antara azan dan iqomah. 5. Waktu sujud. Adab berdoa. 1. Mengangkat tangan ketika berdoa. Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Murah Hati. Allah malu bila ada hambanya yang menengadahkan tangan atau memohon kepadanya, lalu dibiarkannya kosong dan kecewa. Hadis riwayat Al-Hakim, hadis riwayat Ibnu Majah. Memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat atas Nabi Muhammad SAW serta menutup dengan Alhamdulillah. 3. Berdoa dengan tadaru atau merendahkan diri dan bersuara pelan. 4. Menutup dengan hamdalah. Kesimpulan, zikir merupakan suatu bentuk ibadah yang mendekatkan seorang hamba dengan Tuhannya. Semakin banyak seseorang melakukan zikir, semakin terasa manis, semakin terasa dekat dia dengan Kholiknya, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya.
Salat merupakan berhadap hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah dan bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat fardu adalah salat yang diwajibkan kepada kaum muslimin yang sudah mukallaf. Apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Salat sunnah apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, melaksanakan salat baik salat wajib maupun salat sunnah mempunyai tata cara pelaksanaannya, baik dari rukun-rukun salat, bilangan rakaat, serta waktu pelaksanaannya. Doa adalah otaknya atau sumsum atau intinya ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, doa adalah senjata seorang mukmin dari tiang atau pilar agama serta cahaya langit dan bumi. Hadis riwayat Abu Ya'la. Pengembalian diri seseorang hanyalah kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan ibadah. Karena doa termasuk ibadah, maka dipanjatkan tatkala tidak dalam menghadapi permasalahan yang rumit. Sekian presentasi dari saya. Apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.